salam Jumat malam. Beredar berita viral seolah-olah kasus pajak Rafael ada hubungan bisnis dengan sahabat saya Raffi Ahmad. Saya barusan telepon Raffi Ahmad. Kata Raffi Ahmad, dia tidak mengenal Rafael, tidak ada hubungan bisnis sama sekali. Jadi berita-berita viral yang inisial R seolah-olah punya joint bisnis dengan Rafael itu tidak benar. Bukan Raffi Ahmad. Oke, salam Bokman Paris. Raffi yang mana dulu kan? Kalau disebut Raffi lengkap namanya, coba yang mana coba? R kami bilang. Inisial yang kami kutip dari nama atau alfabet yang terdaftar di registrasi kependudukan Republik Indonesia. Modusnya begini. Nah, kalau modus, ada penggunaan nomine, ada penggunaan korporasi. Uang beredar dari nomine dan korporasi. Ini sel. Nanti ada di kasusnya Rafael ini dua perusahaan dari British Island oleh nama satu orang akan ketemu pada satu titik irisannya pada satu bisnis dan bisnis berikutnya. Itu sudah kami sampaikan ke beberapa redaksi, sudah kami sampaikan. Memang rumit, tapi kalau surat kami yang dibaca surat kami yang kepada KPK dibaca teman-teman, kami udah kirim filenya. Mudah-mudahan paham mafhum ke arah siapa itu. Kalau kita spesifik paling di data kita menyebut pekerja seni. Lebih dari itu kami tidak bisa keluar menjelaskan hal lain tentang kriteria itu. Jumlah orangnya kurang lebih ke 30 personal ya. Nah, itu selebriti dari mana? Nah, 25 sampai 30 itu pekerja seninya nah itu. Nah, tapi tadi aku sebut ada 3 pemain band. Grup band. Iya, 3 grup band. Berarti itu ada 3 grup band dan terkenal. 3 grup band lah. Ya, Kalau saya kan mungkin karena bukan orang milenial lagi, mengukur terkenal tidak terkenal kurang ya, kurang paham. Tapi di data kami menyebut itu, datanya terbuka di publik. Dan kami akan coba bantu. Nah, seperti aliran-aliran dana itu modusnya udah ada ya. Kami udah punya, kami udah bisa sebut nama orang, tapi kalau belum di DPR kami belum berani. Ada orang yang mengait-ngaitkan surat kami ke KPK menyebut inisial R, tapi dia ujuk-ujuk ngaku-ngaku R lah, wong namanya bukan R kok. Di database pemerintahan namanya bukan R. Ada 3 suku kata nama itu. Kami menyebut R. Jadi artinya jangan baper. Kami hargai kebebasan menyatakan pendapat. Namun mohon maaf kami tidak perlu gubris itu. Kami menyurati KPK dengan analitatif beserta bukti menyebut inisial R. Itu untuk teman-teman. Jadi tidak ada niat kami untuk pendiskreditan. Kami mengungkapkan apa yang kami sampaikan kepada KPK. Insya Allah KPK bisa menelisik dengan sedikit bantuan dari kami, masyarakat. Moga-moga juga netizen plus 62 bisa membongkar kedekatan-kedekatan inisial R ini dengan orang-orang atau keluarga besar Rafael. Kami nanti akan cek kembali dulu ya. Lihat ke depan, Mas. Kita kan nggak tahu juga nih R siapa. Ada yang tahu R-nya siapa? Ya karena kan kita juga butuh nanti di dalam, pasti kemudian kami akan komunikasikan dan koordinasikan terkait dengan apakah betul ada laporan dimaksud begitu. Tapi yang pasti setiap laporan dari masyarakat yang mendukung upaya-upaya penegakan hukum termasuk proses yang sedang kami lakukan ini, ya tentu kami nanti akan dalami lebih lanjut report dan data yang disampaikan itu. Jadi harapan kami justru ketika pada proses ini kami sudah melakukan menaikkan pada proses penyidikan saat ini, kami berharap masyarakat yang memiliki data informasi terkait dengan perkara yang sedang kami lakukan silakan bisa sampaikan. Jadi kami eksplor lah itu. Kami baca pertama di beberapa situs, tapi situs lain ternyata menyebut begini. Waktu situs pertama, Saudara Ali Fikri mengatakan belum ada laporan masuk terkait inisial R. Namun di berita online lainnya disebut, di Liputan 6 saya sebut, bahwa Dirdik KPK siapa tuh Pak Asep menyebut mereka sedang membahas masukan tentang nama R, apakah nama R itu di depan, di tengah atau di belakang. Kembali kepada teman-teman untuk meyakini yang mana yang benar. Yang disebutkan
humasnya yang benar atau yang disebutkan oleh dirdiknya. Namun kami mengesampingkan hal-hal yang cemen seperti itu. Kami melihat bahwa KPK sudah memacu dirinya untuk pertama mentersangkakan Rafael, insya Allah menetapkan pihak-pihak lainnya untuk menjadi tersangka karena terafiliasi, terkoneksi atau saling mengelaborasi baik di dalam nomine, baik di dalam permodalan dan atau putaran. Ciri-cirinya adalah dua orang ini terlibat dalam konteks pengampunan pajak yang dihubungkan oleh Rafael. Dari sini sudah kami sampaikan analisa kepada KPK, mungkin tidak seberapa analisa kami. Tapi insya Allah kalau itu digunakan, kami prediksi akan ini menjadi bola salju yang luar biasa ke depan. Dan kalau ada klasifikasi, Rafael adalah sumbu, dia sentrum. Rafael ini bukan hanya yang masa lalu, baru-baru ini juga terlibat. Nah, jadi kami sudah sampaikan kepada KPK penyebutan masuk dalam upaya culas program pengampunan pajak ini paling luar biasa besar. Maka kalau disebut apakah Rafael punya geng? Punya. 2 orang ada pejabat tinggi eselon 1 di Kementerian Keuangan. Nah, kita nggak usah sebut inisial lagi lah ya. Jadi 2 nama itu R ini kalau disebut mencuci hanya uang Rafael atau yang terkoneksi dengan Rafael, itu biar nanti aparat hukum yang menentukan. Namun ciri-cirinya kan mudah. Ketika ada korporasi didirikan orang tertentu atau beberapa orang, tapi korporasinya besar, bermodal besar, mensirkulasikan atau menata kelola uang yang besar, kan patut bagi publik nanya sumbernya dari mana. Nah, untuk mendeskripsikan contoh si A itu kaya atau Iskandar Sitorus kaya atau satu selebriti kaya, kan bisa diukur dari pajak orang pribadinya atau pajak badan hukumnya. Terus terdeteksi aliran atau alur sumber uangnya. Itu adalah uang putih. Namun ketika 3 poin ini tidak ditemukan, tidak bisa disampaikan yang bersangkutan, lalu saya menyebut contoh, saya orang kaya, saya punya triliunan, saya punya ini, kan menggelitik bagi warga Indonesia, netizen dan atau warganet atau orang-orang seperti kami untuk ingin tahu benar nggak ini gitu. Nah, kalau memang itu benar, mari kita lihat sebaliknya gitu ya. Apakah mampu mereka menunjukkan hal-hal yang kita sebut tadi? Dan ini tentu lebih membantu KPK untuk menelisik kok ada orang kaya baru ini terkoneksi, terhubungkan dengan Rafael. Baik itu melalui keluarganya hubungan darah dan atau hubungan perkawinan atau hubungan semenda. Nah, jadi ini kan mudah. Tapi kan ketika publik disajikan hanya Rafael, istri dan putrinya diperiksa, kami ini nanyanya mudah, mantunya kok enggak ya gitu. Kami bukan hanya sekedar bicara, tapi sudah menyajikan analitatif yang tertulis, terstruktur, menyampaikan berbagai inisial yang tentu dengan tingkat keamanan kami perhitungkan untuk tidak bisa mengambil langkah yang sebaliknya. Jadi kalau kita perhatikan, tentu skema untuk mencuci ini orang-orang pintar, tapi percayalah, sepintar-pintar manusia jika aib sudah dibukakan olehnya, kepintaran itu nggak ada artinya gitu. Apalagi publik kita sangat konsisten ingin mengawasi para penyelenggara negara ini. Kalau kita perhatikan yang dilakukan Rafael mencuci ini dari mulai keluarga inti, artinya satu darah berdasarkan perkawinan, meluas kepada teman seperti Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur yang istrinya terkonsentrasi itu dengan istri Rafael. Ini unik. Bahkan nanti kalau kita lihat alurnya, ini terkonsolidasi kepada saham-saham yang ditempatkan sampai kepada dari Virgin Island.
Nanti kita lihat di situ. Nanti terkoneksi lagi nanti dengan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, tapi lebih besar dengan konstruksi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.